Halo adik-adik, Shalom. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Di Minggu tanggal 5 April 2020 ini kita akan berkumpul kembali di depan laptop masing-masing dan handphone masing-masing ya. Kita akan memulai IHMPT atau Ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna online karena situasi dan kondisi yang masih kurang kondusif. Jadi kita harus stay di rumah, tapi nggak lupa kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak akan mengajak kalian untuk mempersiapkan dulu nih. Pertama, Alkitab, kedua, handphone atau laptop, dan ketiga, kuota. Ya, jangan sampai nanti pas di tengah-tengah ibadah, kuotanya habis. Ya, sayang banget kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam IHMPT online kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu teduh. Satu teduh dimulai. Kita akan mulai masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa atas anugerah dan kasih setiamu, sehingga kami, anak-anakmu, boleh berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, meskipun dalam kondisi di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan tidak luntur dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh senantiasa memberkati kami melalui ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan kami agar kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Baik adik-adik, sebelum masuk ke dalam pembacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 142, Kidung yang Merdu di Hatiku. Hai adik-adik, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 14 ayat 1-7. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 14 ayat 1-7.
Kebebalan manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62, Siapa yang berpegang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ibadah kita hari ini, kita masih tetap berlangsung secara online. Dan kali ini, kakak nggak sendirian. Kakak ditemenin sama Kak Ipei. Hey, Selamat hari Minggu Kak Ipei. nggak boleh Social Kak, distancing, gini aja, Kak. gini aja. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu Kak Niko. Oke, nah gimana Kak Ipei? Udah berapa lama nih di rumah? Kalau aku kayaknya benar-benar nggak keluar rumah tuh udah hampir 2 mingguan ya. Tapi nggak full juga sih Kak Niko, karena Tetap masih ada suka ya. ke gereja. Iya, Kalau Kak Niko oke. sendiri? Aku untuk pekerjaan sih memang sudah mulai dari rumah. Cuma karena pekerjaanku ada yang harus ke lapangan, jadi ya kadang-kadang kalau misalnya harus ke lapangan ya aku tetap ke lapangan. Tapi tetap persiapannya tuh full. Aku bawa hand sanitizer, bawa Iya. tisu basah yang ada alkoholnya. Jangan sampai nggak ada alkohol ya Kak Betul, ya. karena itu Jangan sampai nggak alkoholnya ada itu yang penting ya. alkoholnya. Jadi memang persiapan dari kita sendiri sih untuk situasi seperti ini juga penting ya Kak Ipe ya. Penting banget sih Kak, yang pasti harus jaga imunitas tubuh ya. Betul. Karena kan penyakit saat ini nih yang khususnya COVID-19 bisa kena ke siapa aja, tapi dia bisa kalah kalau tubuh kita sehat. Jadi kita harus membuat tubuh kita sehat dengan makan makanan yang sehat, minum juga harus sehat, rajin olahraga juga kan Ya Iko. betul, ya tuh. Walaupun kita di rumah tapi kita tetap harus banyak aktivitas, Betul. banyak gerak biar tubuh kita tetap sehat. Oke. Oke. Kita langsung aja, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih karunia serta berkat-Mu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan di dalam pembacaan firman-Mu ini. Kiranya kami boleh memahami, mengerti maksud dari firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Berkati kami yang akan mendiskusikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau mau sertai kami Tuhan, biarlah apa yang boleh terucap semua hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini diambil dari Lukas 6. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Sudah dipersiapkan Alkitabnya?
Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Kakak akan baca Alkitabnya. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, kita akan diskusi nih kali ini dengan KIP soal pembacaan kita. Jadi, tema kita hari ini, judulnya itu jangan menghakimi. Kira-kira nih KIP, menurut KIP sendiri, soal jangan menghakimi nih, kita ngomong soal Alkitabnya dulu kali ya. Dari si Lukas 6 ini, apa sih yang mau disampaikan gitu kira-kira Kak? Oke, Kak Niko dan adik-adik, sebelum kita tahu apa sih pesan dari kitab yang kita baca hari ini, kita harus tahu dulu nih apa latar belakang dari penulisan teks Alkitab yang kita baca hari ini gitu. Jadi kan kita baca dari kitab Lukas. Mungkin udah pernah disampaikan juga ya sama kakak-kakak sebelumnya bahwa Injil Lukas itu masuk ke dalam Injil Sinoptik. Terus kenapa dia dibilang sebagai Injil Sinoptik? Karena kalau adik-adik perhatikan cerita dari keempat Injil itu ceritanya hampir sama kan Niko. Nih, kalau yang tadi kita lihat ya, yang hal menghakimi, di bawahnya ada Matius 7 ayat 1 sampai 5. Nah, jadi ada kesamaan cerita dari 4 Injil itu. Walaupun memang sebenarnya ceritanya nggak mirip-mirip banget sih, pasti ada penggunaan kata yang beda-beda, tapi alur ceritanya semuanya sama. Jadi kemungkinan dari sumber yang sama kali ya? Betul. Jadi mereka pakai sumber yang sama sehingga ya penulisan latarnya semua sama kan Niko. Dan yang paling mencirikan Injil Sinoptik, semuanya tuh menceritakan mengenai pelayanan Yesus ketika Yesus masih hidup, dan menceritakan mengenai biografinya gitu, kayak ketika Yesus lahir, kemudian kehidupan latar belakangnya Yesus dan perjalanan pelayanannya dia gitu. Nah, setelah kita tahu kalau ternyata Lukas ini masuk dalam Injil Sinoptik, kita baca di teksnya. Kan dikasih judul hal menghakimi. Penulisnya, si Lukas sendiri ini, kenapa dia nulis ini kan Niko? Karena saat itu tuh ada yang namanya ahli-ahli Taurat sama orang-orang Farisi. Oke, di zaman itu ya Kak, betul. Masih banyak tuh orang-orang Coba Farisi. Kak, kira-kira sifatnya ahli-ahli Taurat sama orang-orang Farisi ini kayak gimana? Adik-adik juga sambil dipikirin ya. Ya, biasanya sih orang-orang Farisi itu mereka tidak mau disalahkan. Mereka tuh pasti menganggap diri mereka yang paling tahu kitab suci, kitab Taurat, dan mereka tuh lebih sering menghakimi karena mereka menganggap diri mereka itu tuh yang paling benar. Betul Kakak? Betul banget. Itu tuh yang menjadi sifat-sifatnya ahli Taurat sama orang-orang Farisi. Coba, emang kalau kita punya sifat ngerasa paling benar, emang sesuatu yang baik? Kan enggak kan? Iya, betul, Karena merugikan banyak orang. Karena ketika si orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu bilang kalau mereka baik, belum tentu kehidupan pelayanan mereka juga baik. Nah, hal itulah yang dituju sama penulis Lukas ini gitu. Jadi Lukas ini tuh mau menegur mereka sebenarnya. Mereka bilangnya ahli Taurat, paham kitab suci. Mereka juga suka kayak menghakimi orang lain gitu, bilang kalau yang mereka salah tapi kita yang benar. Tapi nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari mereka juga banyak ngelakuin kesalahan. Dan karena mereka yang paling punya kekuasaan, nggak ada yang berani negur mereka. Akhirnya firman Tuhan inilah yang menegur mereka gitu ya. Padahal belum tentu mereka tuh selalu benar ya. Dalam kehidupan mereka pun pasti ada hal-hal yang sebenarnya itu salah gitu kan. Apalagi itu tidak sesuai dengan firman yang Tuhan mau sampaikan gitu ya Kak. Betul kan Niko? Oke. Terus Kak, kira-kira pesan apa aja sih yang mau disampaikan nih selain tadi soal menegur itu gitu, bahwa seorang Farisi ini ada pesan lain gak sih dari si kitab Lukas ini? Sebenarnya kalau dari keseluruhan kitab Lukasnya sendiri sih ada banyak pesan ya Kak, khususnya untuk orang-orang Yahudi
khususnya untuk orang-orang yang saat itu sudah menjadi Kristen, Kak. Oke. Jadi karena mereka punya banyak banget tantangan kehidupan saat itu, mereka juga berharap pada kedatangan Yesus. Karena mereka udah ngerasa terlalu menderita ya gitu kehidupan mereka. Salah satunya juga karena keberadaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini gitu. Jadi orang-orang yang sudah menjadi Kristen itu tuh menanti-nantikan kapan sih Tuhan akan datang gitu. Nah, itu salah satu pesannya juga, tapi kalau yang kita baca memang khususnya adalah saat ini mau ngomongin tentang hal menghakimi. Oke. Gitu. Nah, kira-kira kita udah dapat ikan kayak pesannya bahwa sebenarnya kita itu tuh tidak boleh sembarang menghakimi gitu ya, seperti yang Tuhan mau ingatkan kepada orang-orang Farisi itu. Nah, kira-kira untuk kehidupan kita nih Kak, di zaman yang sekarang ini gitu, itu kita bisa merefleksikannya itu seperti apa ya Kak ya? Nah, ini menarik nih Kak Niko. Karena setiap kita baca Alkitab, itu sebenarnya sedang berbicara tentang kehidupan kita masa kini juga. Jadi jangan karena cerita Alkitab ini udah lama banget disampaikan, bukan berarti dia nggak relevan dengan kehidupan saat ini. Jadi nggak ada istilah itu kan zaman dulu Iya. tuh gitu kan gitu. Kalau zaman Beda dulu sama zaman aja sekarang, gitu. udah ada menghakimi, apalagi zaman Sekarang. sekarang, ya kan. Nah, makanya Alkitab itu tuh sangat relevan dengan kehidupan orang percaya saat ini, karena kita bisa belajar banyak dari sini. Salah satunya mengenai hal menghakimi. Coba, setiap kita pasti pernah deh kalau lagi ngelakuin sesuatu gitu ya, misalkan kita nih yang kalau biasanya adik-adik yang remaja-remaja Kak, misalkan ceweknya cantik terus cowoknya tuh nggak cakep-cakep banget gitu, pasti langsung dibilang kan, bercanda gitu ya misalkan ya, nih pasti cowoknya pakai pelet deh atau apa gitu kan. Itu kan Ini pasti- sebenarnya udah kayak kita ngelakuin Iya, judge gitu ya, penghakiman sendiri gitu ya. Mm-mm. Ini ceweknya cantik, cowoknya biasa aja, pasti cowoknya tajir nih. Iya, Nah, pasti itu ceweknya sering cuma banget ngincer terjadi apa tuh. namanya, ngincer Hartanya lah, doang. biar bisa ditraktir terus lah ya, Iya, minum padahal gratis. mungkin sebenarnya emang cowoknya baik atau kebalikannya gitu ya, atau memang ada hal-hal yang disukain lah. Tapi hal-hal sederhana yang kayak gitu kan sering banget kita temuin dalam kehidupan Betul, kita betul, sehari-hari gitu. Nah, kalau misalkan itu kan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di rumah kan Niko sama kakak adik, karena aku nggak punya kakak nggak punya adik ya, biasanya apa nih yang Kak Niko sering tanpa sadar gitu ya, tapi kalau dipikirin sekarang ternyata Kak Niko sedang melakukan penghakiman. Kalau aku di rumah, aku 3 bersaudara. Mm-mm. Aku pertama, adikku 1 laki-laki dan perempuan. Karena ada adikku yang laki-laki, jadi aku sering banget tuh menuduh, menghakimi adikku yang laki-laki, sering banget pakai barang-barang aku gitu. Padahal sebenarnya barang-barang itu bukan dipakai adikku, tapi entah itu aku lupa taruh di mana, atau akhirnya memang sedang dipinjam sama teman atau sedang dicuci kalau baju gitu kan. Akhirnya mana baju kakak yang ini pasti dipakai gitu, pasti ini kalau pakai nggak izin dulu. Nah, itu aku sering banget tuh marah-marah kayak gitu. Tapi ternyata itu aku juga melakukan kesalahan ya, bahwa itu aku menghakimi adikku tanpa mencari tahu dulu nih sebenarnya seperti apa gitu. Nah, betul banget kan Niko. Jadi kadang-kadang kan hal itu sering terjadi ya di kehidupan kita di rumah, kehidupan kita sama teman. Pokoknya itu tuh sering banget terjadi. Terus gimana sih kita tahu caranya kalau seandainya kita sedang melakukan penghakiman? Ya, tuh. Nah. Itu biasanya paling susah tuh, Kak. Kadang-kadang Gimana sih tuh. caranya kita tahu bahwa sebenarnya kita sedang menghakimi orang lain? Mm-mm. Yaitu biasanya kita mencari-cari kesalahan orang itu. Misalkan ya, orangnya tuh sebenarnya nggak salah gitu. Dia tuh nggak ada di sekitar kita ketika hal yang mau kita tuduh itu sebenarnya dianya nggak ada di situ gitu ya. Tapi kita coba cari-cari nyambung ini supaya dia bisa disalahkan. Padahal sebenarnya kita sedang dendam sama dia kan Niko, atau kita sedang punya masalah sama dia. Akhirnya kita nyari-nyari alasan supaya kita bisa menghakimi dia. Kalau gitu. kayak gitu berarti ada sentimen pribadi dong, Kak, gitu. Betul. Nah, jadi dasarnya adalah kenapa kita suka menghakimi, karena biasanya dan dikatakan juga di dalam firman bahwa kita punya dendam sama orang itu, kemudian kita iri hati sama dia, atau kita punya rasa cemburu, sampai dengan mudahnya nih kita ngelakuin penghakiman. Dan selain itu kan Niko, kita tahu kalau kita sedang menghakimi ketika kita menjadikan diri kita sebagai pusat dari kebenaran. Kayak merasa kita tuh yang paling benar, kita Betul. paling tahu segalanya, kita paling hebat ya. Jadi kayak kita menganggap dia pasti salah, gue yang pasti benar. Nah itu nggak boleh tuh ya, kayak. Betul. Jadi tuh ukurannya selalu kebenarannya adalah kebenaran kita, bukan kebenaran dari firman Tuhan.
Makanya di dalam sini mau dibilang bahwa hakim yang adil yang cuman bisa menghakimi manusia itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia, kita tuh nggak dikasih porsi adik-adik untuk melakukan penghakiman. Nah, Kaniko, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari nih, kita temui bahwa ada beberapa orang yang memang memiliki profesi sebagai seorang hakim, yang tugasnya adalah untuk memberikan keputusan bahwa orang itu akan dijatuhi hukuman apa. Dia kan otomatis akan menghakimi kan. Nah, yang ditugaskan atau yang punya wewenang kayak gitu aja, dia tuh nggak langsung atau asal mengambil keputusan Kaniko untuk itu memberikan penghakiman. pasti tugasnya yang berat banget tuh ya, bagaimana dia harus mengambil keputusan yang tidak berat sebelah ataupun yang tidak berdasarkan atas pemikiran dia sendiri, tapi harus berdasarkan fakta, bukti-bukti gitu ya kayak. Betul banget. Nah, harus ada bukti-bukti yang nunjukin bahwa memang dia layak atau pantas untuk diberikan penghakiman. Nah, sebenarnya itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, Kaniko. Sebelum kita mau menghakimi, kita cari tahu dulu nih, kira-kira benar nggak sih kita udah menyatakan itu. Kayak misalkan Kaniko tadi, ketika Kaniko udah melakukan judgement ke adiknya kalau adiknya ternyata yang make barangnya. Barang aku gitu. Sebenarnya kan Kaniko bisa ya nyari dulu misalkan, betul. atau bertanya dulu, kamu lihat nggak gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau ngelakuin hal itu gitu. Kayaknya karena kita juga sudah terbawa emosi gitu kali ya, atau karena ya tadi seperti yang KIP bilang, mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya yang akhirnya kita menilai bahwa orang ini nih sudah sering seperti ini, akhirnya kita menjudge aja duluan langsung bahwa pasti dia bersalah gitu ya. Betul. Padahal itu juga nggak baik juga ya. Harusnya kita mengintrospeksi diri sendiri juga sih ya. Seperti firman Tuhan minggu lalu itu temanya tentang mengintrospeksi diri. Ada yang udah nonton video minggu lalu? Nonton karena emang berkaitan banget sih Kaniko yang minggu lalu sama yang sekarang. Kalau kita lebih mau mengintrospeksi diri, biasanya kita nggak mudah nih untuk menghakimi orang lain, karena kita pasti akan berkaca ke diri kita sendiri. Misalkan ketika kita misalkan kita bilang kalau dia pemalas gitu ya, terus kita ngeliat dulu kita pemalas apa enggak ya gitu, kita kan akan lebih introspeksi diri. Nah, kalau kita udah introspeksi diri kita akan lebih mudah untuk tidak menghakimi gitu. Kan Niko. KIP, sebelumnya aku udah coba hubungi ke beberapa teruna, aku kayak buka sesi Q&A gitu nih Kak, tentang jangan menghakimi nih. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita pilih untuk sama-sama kita bahas nih, kita diskusikan di sini. Nggak usah dikasih tahu lah ya Kak, namanya siapa ya? Ya, namanya rahasia. Oke, yang pertama, pertanyaannya, Kak, cara supaya kita nggak gampang menghakimi orang gimana sih? Jadi Kaniko, kita mau jawabnya satu-satu pertanyaan atau mau langsung 3-3-nya dibacain? Langsung aja deh satu-satu biar enak kali ya. Oke. Gitu. Ini sebenarnya sih tadi kita sudah sempat bahas ya di firman kita ya, tapi bolehlah kita ulangin lagi. Gitu. Gitu. Gimana caranya supaya kita nggak gampang menghakimi, Kak? Sama kayak yang tadi sebelumnya udah aku bilang, tonton video minggu lalu. Jadi memang kita harus introspeksi diri kita dulu. Pertama, sebelum kita mau jatuh menghakimi orang lain. Jadi kita harus ngeliat dulu nih diri kita, apakah ketika kita ngelakuin penghakiman itu kita sudah cukup baik atau kita sudah cukup benar untuk sampai kita punya wewenang buat menghakimi orang itu gitu kan Niko. Jadi intinya adalah kita harus introspeksi diri kita sih, kita merefleksikan ke diri kita, apakah kita pernah ngelakuin itu gitu. Jadinya kalau kita udah mencoba untuk belajar introspeksi diri kita dulu, kita nggak mudah untuk menghakimi orang lain. Jadi gitu. kita juga harus berpikir bijak dulu ya Kak, bagaimana keadaan kita sendiri, apakah kita sudah layak untuk menghakimi gitu ya Kak. Betul. Karena setiap kita menghakimi gitu Kak, pasti sebenarnya kita udah pernah ngelakuin itu. Iya, betul. Ya kan, misalkan kita menghakimi kalau dia kayak tadi aku bilang dia malas, sebenarnya kita juga pernah malas gitu kan. Nah, makanya ya itu pentingnya introspeksi diri. Kita ke pertanyaan kedua ya Kak. Oke Kak. Oke, jadi pertanyaan kedua, Kak, aku punya geng yang suka ngegibahin orang. Gimana ya supaya teman-teman aku nggak gitu lagi dan aku tetap berteman dengan mereka? Gibah nih Kak. Gibah. Paling ngetren kayaknya gibah ya. Sesuatu yang sering kita lakukan tanpa sadar. Betul. Gitu ya. Oke. Sebelumnya yang mau aku sampaikan adalah kita mengapresiasi nih Kak sama si penanya, karena ternyata dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah. Ya kan, sebenarnya yang paling penting adalah kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar untuk kita lakukan. Nah, kebetulan nih si penanya nih tahu bahwa yang dilakukan oleh teman-temannya dan mungkin juga dia adalah sesuatu yang salah gitu. Nah, setelah itu memberitahu.
kalau misalkan dia memang teman yang satu iman dengan kita, kita belajar dari satu firman Tuhan yang sama, ayat Alkitab yang hari ini kita baca sebenarnya bisa menjadi referensi untuk kita memberitahukan ke mereka gitu, bahwa sebenarnya menghakimi itu gibah adalah salah satu bentuk penghakiman kan Niko gitu. Karena kita memberitahukan atau menyampaikan sesuatu tapi belum tentu gitu kebenarannya gitu. Dan kalaupun kebenarannya memang ada, emang kebenaran siapa sih yang kita pakai? Apakah ukurannya kita benar atau ukuran firman Tuhan yang benar gitu. Nah, cuman kan Niko, kesulitannya adalah kalau satu kali kita kasih tahu, belum tentu mereka dengar, ya kan? Kadang-kadang tuh mereka yang lebih so tahu lu gitu. 2 kali kita kasih tahu juga belum tentu, 3 kali, 4 kali. Nah, jadi memberitahu itu adik-adik memang adalah sebuah usaha yang perlu kita lakukan berkali-kali. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kita tuh nggak boleh bosan untuk ngasih tahu ketika memang kita ngeliat ada sesuatu yang salah dengan lingkungan kita atau dalam relasi pertemanan kita. Jadi kita harus kuatin hati, kita harus sabar sekalipun kita ditolak, tapi kita tahu bahwa itu tuh salah dan kita harus membenarkan yang salah itu gitu. Tapi ingat, kalau mau benerin yang salah jangan pakai ukuran kita, tapi pakai ukuran firman Tuhan gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke Kak, kita ke pertanyaan ketiga ya. Oke, pertanyaan terakhir kan Kak Iko? Pertanyaan terakhir ya. Oke. Ini ada, Kak, bagaimana caranya mempertahankan hubungan yang LDR? Loh, kok LDR? Out of context. Gimana Kak? Waduh. Gimana kan Iko ya? LDR-nya apa nih? LDR jarak apa LDR rumah ibadah nih? Waduh, kalau LDR rumah ibadah tuh mendingan. Iya ya, kalau misalkan LDR-nya rumah ibadah mah udah tahu lah ya jawabannya, bahwa ya yang berbeda itu memang tidak bisa disatukan kan Iko. Tapi kalau LDR-nya masih LDR jarak ya masih bisa lah dipertahankan dengan komunikasi. Oke. Kayaknya ini udah out of context dan waktunya kita selesai kan Iko ya? Oke Kak Ipay, kita mau mengakhiri renungan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita sama-sama mau menyimpulkan firman Tuhan kita hari ini. Apa sih yang sudah kita bahas? Gimana nih Kak Ipay? Kira-kira apa kesimpulannya? Ya oke. Kesimpulan sederhananya yang bisa selalu adik-adik dan juga KIP dan Kaniko ingat untuk minggu-minggu ke depan mengenai firman Tuhan hari ini, sebenarnya simpelnya adalah jangan menghakimi. Jangan mudah untuk melakukan penghakiman kepada orang lain. Dalam suasana apapun, baik kita marah sama dia, kita lagi bete, kita lagi kesel, pokoknya jangan sampai kekesalan dan semua perasaan negatif itu jadi alasan kita untuk melakukan penghakiman ke orang lain. Karena satu-satunya yang boleh menghakimi kita manusia itu hanya Tuhan itu sendiri. Betul jadi banget, Kak Ipay. Sesama manusia kita tuh nggak dikasih wewenang untuk saling menghakimi. Tapi yang Tuhan minta sama kita adalah supaya kita lebih saling mengasihi. Betul banget Kak Ipay Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Apalagi di situasi yang seperti ini gitu ya, dengan kondisi negara kita yang seperti ini, bahwa kita tuh seharusnya kita lebih memperbanyak kasih gitu ya. Sebenarnya wujud social distancing, physical distancing itu juga merupakan bentuk kasih ya, kasih kita kepada orang-orang lain, kasih kita kepada lingkungan. Jadi sebenarnya yang kita utamakan adalah bagaimana kita memperbanyak kasih, bukan bagaimana kita menghakimi dengan situasi yang seperti ini. Setuju banget sama Kak Niko. Demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Kiranya apa yang boleh sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita bahas, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di perenungan firman Tuhan kita minggu depan. Tuhan berkati. Adik-adik, demikian pelayanan firman Tuhan yang baru saja dibawakan oleh KIP dan Kak Niko. Mari kita respon pelayanan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri.
Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memanjatkan doa syafaat yang telah kakak siapkan secara khusus dalam suasana yang tidak seperti biasanya. Karena kita semua sejak beberapa minggu yang lalu hingga beberapa minggu ke depan masih harus berada di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah kita. Karena itu, marilah kita tundukkan kepala kita dan pejamkan mata kita, serta ikuti dan aminkan kalimat per kalimat yang kakak ucapkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kami memohon agar Kau mampukan pemerintah pusat, DPR RI, hingga pemerintah daerah, DPR daerah, termasuk aparat TNI dan Polri, beserta seluruh rakyat, agar mau bersatu padu, bekerja sama, bergotong royong, dan tidak saling menghakimi untuk sama-sama mengatasi musibah yang disebabkan pandemi virus corona 19 yang telah menelan banyak korban jiwa dan telah menyebabkan dampak negatif dan kerugian bagi ekonomi dan keuangan negara yang benar-benar sangat memprihatinkan. Termasuk terjadinya PHK di mana-mana. Karena itu, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, pulihkan kondisi negara kami ini. Selanjutnya, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, seluruh jemaatnya, terutama saudara-saudara seiman kami yang memiliki kemampuan ekonomi dan keuangan melebihi yang lain, agar mau peduli dan melakukan aksi nyata berupa bakti sosial dengan memberikan bantuan berupa bahan-bahan pokok atau sembako bagi saudara-saudara kami yang tidak mampu, yang terkena PHK, sehingga jadi penganggur. Ajar kami juga semuanya untuk mau memberi dan berbagi justru dalam kekurangan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, layakkan kami juga berdoa untuk sesama kami yang sedang sakit dan sangat menderita akibat positif terpapar virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Kami mohon padamu, pulihkan kesehatan mereka. Dan bagi sesama kami
yang telah kau muliakan atau meninggal dunia. Berilah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan dan dikuatkan imannya. Dan yang terakhir ya Tuhan Yesus, dengan adanya musibah COVID-19 ini, ajarkan dan sadarkan kami semuanya untuk lebih dekat, lebih setia, lebih taat kepadamu dengan rajin berdoa, membaca firman-Mu, mau mentaati nasihat orang tua kami dan guru kami juga, serta menjauhi semua perbuatan yang tidak berkenan padamu. Kami berdoa untuk orang tua kami, agar kau berikan kesehatan yang prima dan dihindarkan dari PHK. Ajar kami juga untuk meyakini akan janji-Mu bagi orang-orang yang taat dan setia padamu, untuk tidak takut dan gentar akan situasi saat ini, dan hanya mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami adalah Tuhan Allah kami, yang akan melepaskan kami dari semua penyakit menular. Walau sudah banyak korban jiwa berjatuhan, kami yakin Engkau sendiri yang akan meluputkan dan membentengi kami dari serangan penyakit itu, sehingga kami dan keluarga kami tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, seperti yang tertera dalam Mazmur 91. Dengarkan dan kabulkan doa syafaat kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, seperti doa yang Kau ajarkan pada kami, yaitu doa yang paling sempurna, doa Bapa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita kali ini akan
adik-adik kumpulkan kepada orang tua untuk nanti diberikan ke gereja. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kita Bakti nomor 80, Mari Bawa Persembahan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga sampai hari ini kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan yang terbaik dari yang kami punya melalui persembahan ini. Kiranya apa yang kami anak-anak-Mu ini berikan dapat menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Warta Teruna minggu ini yang pertama adalah ibadah masih di rumah masing-masing ya. Dengan kondisi dan situasi saat ini, kita harus menjaga kesehatan dan kondisi kita agar tetap fit dan sehat. Jadi minggu depan kita berjumpa lagi di IHMPT Online. Untuk informasi yang kedua, kegiatan futsal masih diliburkan. Jadi adik-adik tunggu informasi selanjutnya ya. Untuk informasi yang ketiga, seperti yang sudah diinfokan minggu lalu, adik-adik bisa membuat video campaign cuci tangan yang baik dan benar dan bisa upload ke Instagram @persekutuan Teruna Pelita. Adik-adik nanti bisa cek juga informasi lengkapnya di sana dan kami tunggu. Demikian Warta Teruna minggu ini. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mengakhiri IHMPT online kita. Meskipun kita masih tetap akan berada di rumah, mari kita mohon berkat dan perlindungan Allah agar selalu menaungi kita dan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita, serta bumi yang disayang Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkulmu baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa,
Anak, dan Roh Kudus besertamu selalu. Amin. Ya adik-adik, demikian IHMPT online minggu ini. Jangan lupa ditonton IHMPT online minggu depan, karena minggu depan kita akan merayakan Paskah nih. Wah, gimana ya konsep minggu depan, jadi tunggu aja informasi berikutnya. Dan jangan lupa bagi adik-adik untuk selalu tinggal di rumah aja. Jangan lupa untuk cuci tangan, diusahakan tidak menyentuh wajah, jaga jarak dengan orang lain. Lalu jangan lupa untuk selalu pakai hand sanitizer. Ini ini bakteri-bakterinya mati semua ya. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, demikian ya metode online minggu ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.